Mahasiswa Duga dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan melaksanakan demo damai meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah pembunuhan di Pegunungan Papua. Kejati Papua Barat telah menghentikan perkara dugaan korupsi KONI Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 26 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara mahasiswa Duga dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan melaksanakan demo damai meminta agar pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah pembunuhan di Pegunungan Papua. Puluhan mahasiswa Duga dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan melaksanakan demo damai dari depan kampus Unipa Manokwari. Massa melakukan long march hingga ke depan pertigaan Tugu Amban dengan membentangkan spanduk dan juga pamflet yang bertuliskan mahasiswa Duga dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan Manokwari Provinsi Papua Barat berharap pemerintah pusat segera menuntaskan kasus pembunuhan dan juga mutilasi yang terjadi bagi warga sipil di Papua. Aksi demo damai tersebut dikawal ketat oleh puluhan personil polisi dari Polres Manokwari dan Brimopolda Papua Barat. Selain mengamankan demo damai tersebut, terlihat juga anggota polisi mengatur lalu lintas sehingga tidak ada kemacetan di wilayah tersebut. Masa pendemo berharap kasus tersebut segera diselesaikan oleh pemerintah pusat agar jangan menjadi masalah yang berkepanjangan di tanah Papua. Tapi ini yang kami datang menyuarakan. Hingga pukul 13.00 aspirasi massa diserahkan kepada pihak dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Selanjutnya massa membubarkan diri secara tertib. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menyiapkan petugas SAR dalam menjalankan tugas pertolongan dan penyelamatan kepada masyarakat, mulai hari ini Senin 26 September 2022, kantor Basarnas gelar bimbingan teknik scuba diving. Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Manokwari dalam 4 hari ke depan melakukan bimbingan teknik scuba diving dalam rangka peningkatan dan kompetensi petugas SAR. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh rescue yang berjumlah 30 orang. Di mana selama 4 hari peserta akan dibekali dengan materi di kelas selama 1 hari, 2 hari materi di kolam renang, dan hari keempat akan dilakukan praktek di laut. Kepala Kantor Basarnas Kabupaten Manokwari, Iwayan Suyatna, kepada TVRI Papua Barat menjelaskan, bimbingan teknik ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari petugas rescue, khususnya underwater, sehingga selalu siap dalam pelaksanaan operasi SAR. Untuk hari ini sampai 4 hari ke depan, kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi rescuer kami. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka di underwater, di diving ini, sehingga mereka selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Karena tuntutan masyarakat dan alam kita harus kita tetap lakukan peningkatan kompetensi, sehingga tuntutan masyarakat itu bisa kita hadapi dengan baik. Iwayan Suyatna berharap bimbingan teknik yang bakal berlangsung selama 4 hari ini, kemampuan dan kapasitas dari masing-masing personil petugas SAR dapat meningkat, serta mampu menghadapi segala tantangan yang dihadapi, dan selalu sukses dalam setiap operasi SAR yang dilakukan. Arina Irianan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan memiliki dokumen kependudukan lengkap karena dokumen tersebut dapat menunjang aktivitas dalam keluarga. Apel pagi di lingkungan pemerintah. Dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte perkawinan, dan juga dokumen kependudukan lainnya. Dokumen tersebut harus dimiliki karena akan membantu ASN ketika pengurusan pendidikan, pengurusan di bank, dan juga pembuatan SIM, serta proses administrasi lainnya.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat pada apel gabungan Senin 26 September 2022 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia pun menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa administrasi kependudukan sangat penting, sehingga setiap keluarga harus meregistrasi data kependudukan seperti KTP, catatan sipil, khusus bagi ASN yang belum melengkapi dokumen kependudukan, maka harus segera dilengkapi, agar hak istri dan anak semuanya bisa tercover dalam sistem di pemerintahan. Saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu sebagai ASN kita adalah contoh untuk masyarakat dalam peduli terhadap administrasi kependudukan, baik KTP, kartu penduduk maupun data-data kependudukan yang lain, ya, Bapak Ibu. Lebih lanjut disampaikan program keluarga berencana juga harus diikuti oleh aparatur sipil negara. Bagaimana mengatur jarak kelahiran anak? Hal ini dilakukan agar ibu tetap sehat dan juga melahirkan generasi yang sehat juga, agar terhindar dari stunting. Tidak kami, ya, kita sebagai pegawai negeri sipil, kita adalah contoh untuk program kami. Kita ini bukan 2 anak saja, tetapi bagaimana kita mengatur jarak kehamilan, jarak anak. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saat ini yang harus segera dilakukan yaitu warga masyarakat harus memiliki dokumen kependudukan sehingga ketika terdata, maka program-program pemerintah dapat langsung sampai ke masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tambahan penghasilan pegawai TPP bagi guru-guru SMA SMK di Papua Barat sebaiknya dibayar sesuai golongan atau sesuai tugas seorang guru. Kepala Bidang Pembinaan, Ketenagaan, Pendidikan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantu pada Dinas Pendidikan Papua Barat Sujanti Kamat mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat Saleh Siknun yang meminta pemerintah Provinsi Papua Barat meninjau kembali SK mengenai besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi guru-guru SMA SMK di Papua Barat. Sujanti Kamat menilai pembayaran TPP yang sudah dilakukan kepada guru-guru di Papua Barat selama ini tidak diberikan dengan jumlah yang sama, namun dibayarkan sesuai dengan beban kerja antara kepala sekolah dan guru. Menurut Sujanti, lebih baiknya pembayaran TPP harus memakai analisa dengan melihat golongan guru dewasa, guru madya maupun guru pratama, sehingga ada kepuasan sendiri pada guru yang menerima tambahan penghasilan pegawai. Tentunya hal ini juga dapat dilihat dari aspek perwilayah, seperti dari pedalaman, pinggiran, dan perkotaan pembayaran TPP harus disesuaikan. Wakil Ketua 2 terkait dengan TPP bagi guru, ya kami apresiasi yang tinggi bahwa memang kalau kita lihat beban kerja guru, kepala sekolah guru itu beban kerjanya besar, sehingga TPP-nya juga mungkin harus tidak bisa sama rata, tidak bisa sama rata 1,5 juta. Kemudian ada tambahan untuk kepala sekolah 640.000, tapi mungkin menurut saya mungkin lebih baiknya waktu dianalisa atau dikaji itu memakai golongan. Selain itu, Sujanti mengatakan apa yang disampaikan Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat sangat benar, di mana hal ini harus ditinjau kembali oleh mereka. Melihat beban kerja guru yang besar dan harus dibarengi dengan dana yang sesuai agar para guru SMA SMK bisa bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai guru. Apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, saya sangat setuju bahwa ditinjau kembali beban kerja mereka besar, tapi harus dibarengi dengan dana supaya mereka juga senang, ya. Diketahui tambahan penghasilan pegawai khusus guru SMA SMK di Papua Barat sudah boleh diajukan untuk 5 bulan dari April hingga bulan Agustus untuk segera dibayarkan sebelum akhir tahun 2022. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi cilik Angkatan Pertama Polres Manokwari tampil memukau di hadapan Kapolres dan Kasat Lantas dengan menampilkan sejumlah peragaan baris berbaris. Setelah 2 tahun vakum akibat COVID-19 yang melanda di wilayah Indonesia, tidak terkecuali Papua Barat, Senin pagi 26 September 2022, puluhan anak dari kelas 2 sampai kelas 5 sekolah dasar tampil memukau dengan gerakan baris berbaris di halaman Mapolres Manokwari dan disaksikan pejabat utama di lingkup Polres Manokwari dan orang tua serta masyarakat. Lanjutkan. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom kepada media mengatakan, polisi cilik Angkatan Pertama merupakan petunjuk markas besar polisi turun ke Polda Papua Barat. Tentunya hal ini dalam rangka membina generasi muda Papua, terutama leadership dan kedisiplinan. Gultom menyebutkan, di samping itu juga memberikan pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas kepada polisi cilik. Dilakukan peresmian pelantikan yang Angkatan Pertama polisi cilik sebagaimana petunjuk dan arahan dari Mabes Polri kepada Polda, dan Polda diteruskan kepada Polres untuk seluruh Polres membentuk polisi cilik. Tentunya hal ini dalam rangka untuk membina generasi muda, khususnya mulai dari tingkat anak-anak sudah dilatih sampai dengan leadership dan kedisiplinan. Ini tujuan utama, di samping juga memberikan pengetahuan terkait dengan lalu lintas dan lain hal. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan hari ini mereka memperagakan hasil binaan Lantas sesuai perintah Kapolres, di mana polisi cilik yang direkrut selama 3 minggu dengan melibatkan beberapa sekolah di Kota Manokwari dengan total perekrutan awal sebanyak 139 orang. Melalui tahapan seleksi dan akhirnya berhasil terpilih 31 orang. Baik, hari ini kami memperagakan penampilan polisi kecil Polres Manokwari yang merupakan Angkatan Pertama. Hasil binaan kami berdasarkan perintah daripada Bapak Kapolres Manokwari. Ini kami rekrut kurang lebih 3 minggu dengan melibatkan beberapa sekolah di dalam Kota Manokwari. Yang kita ketahui sebelumnya Polda Papua Barat juga khususnya Direktorat telah melaksanakan rekrutmen dan pembentukan polisi kecil, sehingga ini bagian daripada perintah Korlantas Polri untuk setiap Polres wajib memiliki polisi kecil. Total jumlah ketika kita melaksanakan sosialisasi kemudian perekrutan awal kurang lebih ada 139 orang, dan ini melalui beberapa tahapan seleksi akhirnya terakhir berhasil terpilih, dan yang wajib mengikuti pelatihan adalah kurang lebih 31 orang. Dalam waktu dekat, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan ke depan polisi cilik akan disiapkan mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Manokwari. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perkara dugaan korupsi anggaran dana hibah sekitar 67 miliar rupiah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Barat telah dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Penghentian penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat terhadap perkara dugaan korupsi anggaran dana hibah oleh pemerintah provinsi kepada KONI Papua Barat disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat kepada wartawan di Manokwari melalui jumpa pers yang berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat bahwa selama penyidikan telah dilakukan pool bucket atau pengumpulan bahan dan keterangan. Namun Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidak menemukan bukti yang kuat tentang adanya indikasi pelanggaran hukum atau korupsi. Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat telah disalurkan pada 29 cabang olahraga yang turut serta dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2021 lalu. Karena ada keluhan terkait dengan itu, dan hasil bucket kita itu tidak menemukan ada indikasi pelanggaran hukum atau ada tindak pidana di situ. Kenapa? Karena ternyata dari dana yang tersedia merupakan hibah dari
Pemprov sejumlah 67 itu semua sudah tersalur dan sudah dipergunakan sebagaimana proposal yang sudah diserahkan sebelumnya ketika memohon dana itu. Lebih lanjut disampaikan Juniman Huta Gaul bahwa dari dana hibah 67 miliar lebih yang diberikan oleh pemerintah provinsi tersebut, belum termasuk pemberian bonus yang dijanjikan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Papua Barat. Hanya memang ketika anggaran 67 miliar 500 juta itu yang kata di sana ternyata belum termasuk anggaran untuk bonus terhadap peraih medali emas, sehingga Pemda masih sampai saat ini sebetulnya masih punya kewajiban untuk membayarkan bonus kepada atlet-atlet yang sudah meraih prestasi dan sudah mengharumkan nama. Karena tidak menemukan indikasi pidana korupsi, kasus dugaan korupsi akhirnya dihentikan. Namun apabila di kemudian hari ditemukan info terbaru terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pada KONI Papua Barat yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, maka akan ditindak kembali. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, seminar dan retreat Sekretaris Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Seklasis Manokwari dan Bintuni berlangsung di SP4 Manokwari, Papua Barat. Pelayanan kesekretariatan jemaat merupakan salah satu bagian pelayanan yang penting dalam jemaat. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi ofiser jemaat dalam pelayanan kesekretariatan jemaat sebagai bagian penunjang penginjilan gereja yang merupakan misi sedunia gereja Advent, I will go reach the world, atau aku akan pergi menjangkau dunia. Kegiatan ini mengangkat tema The Role of the Secretary to Accomplish the Mission, atau peran sekretaris untuk mencapai misi. Adapun tujuan kegiatan workshop Sekretaris Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk wilayah Manokwari Raya yang meliputi Kabupaten Teluk Ondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari serta Lembah Pravi dan sekitarnya adalah untuk melatih, menguatkan, mempersiapkan para administrator jemaat, apakah itu penatua jemaat, ketua jemaat, pendeta, dan secara khusus sekretaris jemaat di dalam lingkup Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Papua Barat, sehingga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di bidang administrasi gereja boleh berjalan dengan baik. Kegiatan seminar dan retreat sekretaris jemaat dibuka secara resmi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Lazarus Indo. Sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah sekretaris jemaat, ketua jemaat, serta pendeta jemaat seklasis Manokwari dan Bintuni. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni para pimpinan organisasi, sekretaris eksekutif GMAHK, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Pendeta Ronald Rantung, sekretaris eksekutif GMAHK Daerah Misi Manado dan Maluku Utara, Pendeta Roni Neman, dan sekretaris eksekutif GMAHK Daerah Misi Papua Barat, Pendeta Tony Mayai. Salah satu peserta, Luis Jarvi dari Manokwari, menyampaikan rasa terima kasihnya karena bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Mengakhiri kegiatan seminar sekretaris sewilayah Manokwari Raya. Selama kegiatan itu berlangsung di Taman Maneken Lembah Pravi 2 hari dan berlangsung sampai pada acara penutupan bersama dengan jemaat-jemaat sewilayah Manokwari, di mana kegiatan itu dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang mulia yang menjadi manfaat bagi sekretaris atau juru tulis sewilayah Manokwari Raya. Selain mengikuti seminar, peserta juga melakukan praktek mengoperasikan aplikasi keanggotaan jemaat secara online atau ACMS. Kegiatan ini pun dilaksanakan di Homestay Maneken SP4 Distrik Pravi Manokwari dari tanggal 22 hingga 23 September 2022. Maria Talem Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 26 September 2022.
Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.